Halo pemirsa, selamat datang kembali di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Frinaldo Wibianto, dan kali ini kita akan mereview pertandingan antara Liverpool melawan Leicester City di pekan ke-9 Liga Inggris. Let's go. Oke, jadi kemenangan luar biasa banget Liverpool 3-0 lawan Leicester City. Kalian pasti udah tahu segala macamnya pertandingannya, bagaimana pertandingannya berjalan, skornya, siapa yang nyetak gol. Tapi untuk video kali ini seperti biasa ada beberapa poin yang memang kayaknya cukup seru kalau dibahas dan makanya gue akan bahas di video ini gitu. Dan gue minta maaf banget apabila videonya agak telat ya. Biasanya kan Red TV ini ngasih review pagi-pagi nih setelah pertandingannya selesai ya kan. Cuma kali ini harus malam karena memang ada kesibukan lah. Nah, yang paling pertama mau gue bahas tentu saja dari lini pertahanan ya. Kita bahas berjam-jam lah ya tentang lini pertahanannya Liverpool yang keropos gitu kan, banyak kehilangan pemain, dua back utamanya ya kan, Virgil van Dijk dan apa namanya Joe Gomez, juga Trent Alexander-Arnold, semua absen ya kan. Tapi luar biasa ini loh apa namanya clean sheet loh, gila luar biasa banget. Meyakinkan banget. Leicester tentu saja ya. Leicester tentu saja membangun serangan dari sebelah kiri, yang mana adalah sisi kanan Liverpool yang dijaga oleh James Milner. Ini memang celah sih, kelihatan jelas. Dan gue tahu sebelum pertandingan dimulai, kalau memang James Milner apa namanya dipasang di right back, itu pasti akan jadi apa sasaran empuk sih. Dan memang terbukti kan, eh, berapa menit pertandingan berjalan, Leicester tuh mencoba terus mengeksploitasi sisinya James Milner ini. Tapi James Milner bermain luar biasa. Walaupun ya kritik gue sih ini nggak bagus untuk jangka panjang. Semalam pertandingan di pertandingan semalam dia luar biasa, tapi untuk jangka panjang kayaknya enggak deh untuk bertahan karena memang berapa kali agak kedodoran ya di apa ketika harus bertahan. Tapi offensively secara menyerang gue merasa nggak kehilangan Trent Alexander-Arnold karena umpan-umpannya James Milner luar biasa banget sih. Itu yang membuat James Milner seperti yang sudah kita berapa kali bahas lah ya, luar biasanya James Milner, eh yang pria yang sangat relevan lah ya, mau ditaruh di mana aja. Gila, luar biasa sih memang. Dan nilai plus juga buat center back duet Fabinho dan juga Joel Matip. Gue apa ya? Gue berharap duo ini bisa apa ya apa namanya bisa tahan banting ya, bisa bermain dalam cukup waktu yang cukup lama gitu. Jangan sampai cedera-cedera lagi lah ya karena duet Fabinho dan Matip ini luar biasa banget semalam, walaupun gue tahu ada backupan anak-anak muda tapi memang kita inilah ya apa ya berharap supaya Fabinho Matip ini bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Van Dijk dan Gomez gitu. Hmm, adanya Fabinho di lini belakang itu benar-benar apa ya membawa ketenangan sih buat gue selama pertandingan. Jadi 1 jam sebelum pertandingan kan memang line up udah keluar nih ya kan. Dan gue lihat Fabinho apa main, Matip juga udah main, tapi specifically kehadirannya Fabinho tuh membawa ketenangan sih buat gue kalau menurut gue. Apa dan gue liatnya nggak cuma buat gue sih tapi juga buat para pemainnya. Jadi pemain tuh lebih asik gitu, lebih 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 lepas gitu ketika harus menyerang, nggak terlalu banyak mikirin lini belakang. Dan memang transisi ke depan juga luar biasa banget. Itu sih sepenting itu kehadiran Fabinho di lini belakang maupun ketika dia ditaruh di tengah gitu. Kemudian poin selanjutnya adalah attacking. Kita nggak ke tengah dulu tapi gue mau bawa kalian ke lini trio di depan. Trio di depan Jota, Mane, Salah. Jota, Mane, Firmino luar biasa banget gila. Setelah match ketika Klopp diwawancarai oleh pihak dari media di Sky Sports ya, setahu gue Klopp bilang tiga pemain ini nih kombinasi antara Jota, Mane dan juga Firmino ini memang jarang gitu kan, jarang jarang dipakai gitu kan. Tapi memang penampilannya nggak buruk kalau kata Klopp gitu. Gue sendiri setuju dengan apa ya mau dibilang luar biasa juga nggak seluar biasa kalau ada Salah sih, tapi
sekarang untuk keadaan kayak sekarang not bad lah gitu. Mungkin kalian setuju juga sama gue, seharusnya 3 pemain ini bisa mencetak lebih banyak gol di babak pertama khususnya. Banyak banget peluang yang akhirnya terbuang walaupun pada akhirnya di babak pertama kita menyelesaikan pertandingan dengan skor 2-0. Natural sih nggak natural banget ya. Jadi memang ada beberapa apa namanya kesempatan di mana seharusnya oper bola Mane mungkin ke Jota atau ke Firmino, begitu juga sebaliknya. Itu seharusnya umpan, seharusnya melakukan operan bola tapi dia langsung shoot gitu. Jadi memang banyak nggak sedikit juga kehilangan peluang emas gitu ya. Sisanya gue nggak bisa ngebuang 3 gol yang mereka cetak, 2 gol yang mereka cetak, satunya lagi on goal. Mereka menyerang dengan baik, begitu juga dengan bertahan mereka juga luar biasa gitu. Gol favorit gue tentu saja gol keduanya Liverpool. Ya, gol keduanya Liverpool yaitu yang dicetak sama Jota. Specifically bukan karena Jotanya doang, tapi team play gitu. Team play yang gol yang dibangun berdasarkan team play gitu. Bener-bener dibangun dari belakang, oper-operan sana sini gitu kan. Total 30 gol 30 gol lagi 30 operan yang dilakukan sebelum gol terjadi gitu. Mungkin kalian udah baca di mana gitu. Tapi gue coba lihat lagi replaynya, memang luar biasa banget sih, memang bener-bener ini. Dan favorit gue adalah dari tim play yang proses tim playnya ini, proses pembangunan sebelum golnya itu terjadi. Itu gue paling favorit sama Firmino sih. Lu harus lihat lagi sih replaynya. Lu harus lihat pergerakannya Firmino. Terus lo juga harus lihat pergerakannya Curtis Jones, itu luar biasa banget nih 2 orang ini nih. Bener-bener apa namanya bikin bingung back gitu loh. Pergerakannya doang ya, nggak cuman ketika dia megang bola, tapi pergerakan ketika dia nggak megang bola. Luar biasa banget Firmino. Makanya gue berharap dia memang paling nggak dapat 1 gol, dan memang itu akhirnya terjadi gitu. Jenius sih emang Firmino nih. Dan gol ketiganya layak sih, walaupun sempat dia sempat mau nyetak gol cuman beberapa mili gitu nggak jadi itu. Tapi pada akhirnya nyetak gol itu layak sih buat Firmino gitu. Kemudian kita masuk ke lini tengah ya. Lini tengah ada Gini Wijnaldum, Curtis Jones dan juga Naby Keita. Gini Wijnaldum dulu lah ya. Kita baru aja seger ngelihat diingatan kita seger ngelihat Gini Wijnaldum main di timnas. Kita lihat bagaimana sangat mematikannya orang ini gitu kan di timnas, nyetak banyak gol gitu kan. Tapi memang kondisinya instruksi yang diberikan kepada Gini Wijnaldum di timnas maupun di timnas ataupun di klub itu berbeda gitu. Di timnas dan di klub itu berbeda, jelas kelihatan perannya berbeda. Makanya kita nggak ngelihat Gini Wijnaldum yang mencetak banyak gol di Liverpool gitu. Jadi memang gue lihat ini dari permainannya berbeda, bukannya karena di Liverpool dia payah gitu ya, bukan, tapi karena memang Liverpool menggunakan Gini Wijnaldum berbeda dengan cara timnas menggunakan Gini Wijnaldum gitu, timnas Belanda ya. Yang positifnya di sini adalah berarti kan ini Gini Wijnaldum menjalankan tugasnya gitu, tugas instruksinya Jurgen Klopp gitu kan, dan dia rela mengorbankan potensinya dia dalam mencetak gol demi tim gitu kan. Dan ini yang gue lihat poin yang luar biasa sih, sama pentingnya ketika pemain itu mencetak gol gitu, ketika pemain menjalankan instruksi pelatih dengan sebaik-baiknya gitu kan. Dan memang di lini tengah dia luar biasa gitu. Gue sih masih ngarep Gini Wijnaldum memperpanjang kontrak ya, karena memang akhir musim ini kan dia terakhir nih. Bahkan di Januari kalau misalnya ada tim yang mau pre kontrak ya gitu ya sebutannya ya, itu bisa dilakukan ya kan di Januari nanti. Tapi gue berharap secepatnya lah Liverpool perpanjang kontrak dia, karena kita masih butuh jasanya Gini Wijnaldum kalau menurut gue ya. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa kasih komentar. Apakah kita masih perlu Gini Wijnaldum, atau karena udah ada Thiago kita udah nggak perlu lagi sama dia? Kasih tahu aja di kolom komentar. Kemudian tadi gue udah sempat mention Curtis Jones. Curtis Jones gila banget, luar biasa tadi malam pergerakannya. Bagaimana dia mencoba masuk ke, karena kan peran yang lebih bertahan dipegang sama Gini Wijnaldum, jadi peran bebas tuh dipegang sama Curtis Jones sama Naby Keita. Ini luar biasa dua-duanya pergerakannya ya kan. Ya
ketika dia harus melakukan apa ya, transisi ya, bukan shift gitu, shifting gitu, tukeran sama Firmino itu luar biasa, natural banget gila. Kayak udah sering main sama pemain senior gitu. Luar biasa. Gue seneng sih lihat penampilan Curtis Jones malam tadi. Terus kemudian ada Naby Keita. Naby Keita bermain sebagaimana mestinya Naby Keita bermain. Cuman sayangnya dia harus ditarik keluar karena hamstring gitu kan ya. Di menit 51 kalau nggak salah. Kemudian apa namanya ya? Kalau kalian download aplikasinya Harian Liverpool, tadi siang itu gua ngeposting kutipan wawancaranya Jurgen Klopp yang marah-marah ke ke FA dan juga ke pihak penyiar gitu. Klopp bilang padahal beberapa manajer udah pada dukung, tapi FA belum juga ada perubahan, jadwal masih kacau. Jadi di sini Klopp memang marah-marah sih. Apalagi ditambah dengan faktor Keita yang harus cedera gitu kan, baru main lagi terus harus cedera. Karena memang ini udah beberapa minggu ke belakang kita udah sering bahas juga ya kan, tuntutannya Klopp terhadap sistem ganti 5 pemain segera diberlakukan gitu kan, dan juga meminta agar antara pihak FA dan juga pihak penyiar gitu ngebenerin lagi lah jadwal matchnya, karena kan Liverpool main nih bener-bener udah per 3 hari sekali itu main gitu kan, memang udah padat banget gitu kan. Nah ini yang diminta sama Klopp semata-mata bukan karena keuntungan Klopp, karena memang ada beberapa yang bilang, banyak sih yang bilang yang apa ya, kenapa kebijakan ini belum apa namanya, dibicarakan atau diputuskan sama pihak FA, memang karena pertimbangannya adalah vote dari tim-tim kecil gitu. Tim-tim kecil merasa, yo kalau lu dikasih 5 pergantian pemain, menang di lu dong gitu kan. Artinya sangat-sangat menguntungkan tim-tim besar yang punya kedalaman squad kan gitu kan ya. Tapi memang semalam Klopp bilang setelah pertandingan selesai ya, dia bilang ini bukan bukan semata-mata buat nguntungin tim besar gitu kan, tapi juga apa namanya, untuk bener-bener cuman buat pemain aja gitu. Karena memang jadwalnya udah kacau banget gitu. Nah, kenapa di sini Klopp juga bawa-bawa penyiar juga, karena kan memang selaku pihak FA ya, selaku pihak Liga Inggris kan punya kontrak kan sama sama apa namanya, sama pihak penyiar gitu kan. Kayak misalnya Sky Sports segala macemnya. Ada kontrak yang dipegang, tapi kan nah di sini makanya Klopp bilang kalau cuma gara-gara kontrak itu kalian sih ngaco sih kata dia gitu. Apa namanya, kalian kan bisa mengadaptasi gitu kan kontrak tersebut, apa jadinya beradaptasi dengan situasi gitu kan. Saat ini lagi pandemi, ketika kontrak itu dibuat kan nggak mikirin pandemi gitu kan, belum ada pandemi mungkin kan, pandemi Covid gitu kan, tapi sekarang kan udah berubah. Kata Klopp, satu dunia itu berubah gara-gara Covid, cuma Liga Inggris doang yang enggak gitu, itu ngaco kata dia gitu. Harusnya segera beradaptasi. Kalian cuman terus ada yang bilang, "Ya lu rotasi pemain aja." "Rotasi apa?" kata Klopp gitu kan. "Apa yang harus gua siapa yang gua harus rotasi? Gue tuh di depan memang penuh ke pemain gue kan, gue bisa rotasi, melakukan rotasi ketika salah nggak ada, terus di tengah juga ketika siapa nggak ada bisa diganti, tapi selebihnya udah anak-anak. Semalam aja kalian kalau lihat siapa yang ganti Naby Keita, Nico Williams kan kelewatan gitu di lini tengah loh. Kalau lu nonton video-video Red Sales TV, gue sering banget bilang kalau lini tengahnya Liverpool itu gemuk banget, tapi semalam kita lihat penggantinya Naby Keita, Nico Williams, gile gak lu? Masih dibilang gendut juga dan masih dibilang menguntungkan tim-tim besar gitu kan. Kayaknya sih memang kalau gua sih ya, kalau gua setelah mendengarkan penjelasan argumen-argumennya Klopp ya, gue setuju sih sama jatah 5 pemain pengganti. Kalau dipikir-pikir, adanya aturan jatah ganti pemain sebanyak 5 pemain gitu ya, itu juga nggak semata-mata akan dipakai gitu setiap pertandingan ganti 5 pemain, kan nggak gitu gitu loh. Ketika Liverpool lawan apa namanya, City, Liverpool hanya dari punya jatah 3, Liverpool hanya punya apa namanya, Liverpool hanya menggunakan jatahnya dua ganti 2 pemain. City bahkan cuma 1 pemain gitu kan yang diganti. Maksud gue jadi opsi jatah 5 pemain ini memang bisa dipakai, paling enggak ya kalau misalnya ada opsi jatah 5 ganti 5 pemain ini bisa dipakai apabila apa namanya, timnya tuh udah pertandingannya udah habis gitu sebelum waktunya gitu. Kayak misalnya kayak lawan Atlanta kita udah menang 3-0 ya kan, diganti akhirnya 5-5-nya.
Maksudnya gitu loh, supaya dapat waktu lebih banyak untuk beristirahat gitu lah untuk pemain gitu. Itu sih yang gue lihat dari Klopp nih, kenapa menuntut nih, udah lama banget dia menuntut pergantian 5 pemain gitu kan, karena liga-liga lain udah menerapkan hal itu gitu. Dan juga manajer-manajer juga kan sekarang udah banyak yang apa namanya mendukung Klopp gitu. Kenapa nggak dimulai sih pembicaraannya gitu. Setelah gue dengar-dengar argumennya sih memang masuk akal sih memang. Jadi ya gitu, make sense sih kalau menurut gue, Jurgen Klopp ini kenapa dia menuntut bener-bener sampai apa, nadanya nggak ngenakin sih semalam tuh di wawancara Sky Sport, dan memang ini dia udah lama banget suarain hal ini. Ini sih karena gua channel fans aja ya, gua mungkin lebih apa ya, eh, lebih berani untuk ngasih alasan ini. Tapi kalau boleh jujur gitu ya, kan argumennya adalah lu nanti diuntungkan kalau misalnya pakai sistem ganti 5 pemain, tim besar diuntungkan. Ya kalau gua jujur aja, kenapa emangnya kalau diuntungkan? Udah pasti diuntungkan, dan tapi itu kan bukan berarti nggak adil gitu. Tim besar kan tim besar kan main di kompetisi yang lebih banyak kan gitu ya cara berpikir ya. Toh juga kalau tim besar pemainnya pada habis, siapa yang mau nonton liga gitu kan? Pihak penyiar juga akan rugi gitu loh. Siapa yang mau nonton? Males orang nonton juga, pemain-pemain pada habis. Klopp sampai bilang kalau misalnya nih begini terus ya kan, main Rabu main, Sabtu main, Sabtu siang ya kan, Sabtu 12.30 siang main, Rabu main ya kan, terus main lagi gitu kan minggu depannya. Itu kata Klopp sampai apa namanya, Desember apa ya tadi dia bilang tuh, Desember habis pemainnya gitu. Dia nggak sampai musim terakhir deh, dia bilang sampai habis musim tuh habis pemainnya. Kalau ini lihat aja nanti, kata dia. Klopp sampai bilang kayak gitu loh. Jadi memang ya kalau mau dibilang nguntungin yang nguntungin, mau diapain lagi. Cuman kan ya gimana ya, kalau ya emang tim besar gitu, mau mau diapain kan, lu juga dapat duit dari apa, hak siar ya kan. Tim-tim kecil kan juga dapat duit dari hak siar kan. Kenapa orang mau nonton liga itu kan karena ada tim-tim besar ini gitu kan. Jadi ya memang biasalah dapat privilege-privilege kayak gitu harusnya. Kalau gue sih jujur aja ya, karena fans channel ya kan, ini kan bukan pundit ya kan. Pundit mungkin akan bersikap lebih objektif ketika memberikan pendapat. Tapi kalau gue bodo amat sih. Oh dipikir-pikir iya juga, ngapain juga ya kan. Ini tim-tim besar siapa lagi yang mau nonton kalau bukan emang lu ada jarang kayaknya yang mau nonton apa ya. Gue pengen nonton bola nih, nonton apa, Norwich. Norwich lawan Brighton kan apa ya, kurang nggak kalaupun ada yang nonton nggak luas gitu loh, maksudnya nggak luas jangkauannya gitu sih. Itu aja sih ya, kayak udah kepanjangan juga nih jadi reviewnya kayak gitulah. Jadi terima kasih teman-teman. Jangan lupa juga iya jangan lupa juga lagi. Jangan lupa teman-teman di kalau baru nonton channel ini di subscribe channelnya ya kan, didukung akan sangat-sangat membantu. Dan di share juga videonya ke teman-teman fans Liverpool lainnya. Dan jangan lupa juga di download aplikasi harian Liverpool, baru rilis ya kan, kalian bisa baca berita-berita terhangat dari Liverpool, lihat juga live score ya kan, klasmen, terus juga statistik di klub ya kan, juga ada chatroom juga, ruang diskusi antara sesama Kopets di Indonesia. Pokoknya aplikasi keren, kalian harus cek. Nanti gue bikinin videonya, video demonya, tapi kalian bisa cek download di Google Play Store atau di link yang ada di deskripsi. Gitu aja deh. Terakhir, nama gue Fernando Wibianto. Terima kasih. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.